Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selamat bertemu kembali dengan saya di UT Santai Channel. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan persiapan ujian semester mahasiswa S1 khususnya di semua tempat ya yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh UPBJJ UT masing-masing. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang ujian supaya rekan-rekan mahasiswa bisa menyelesaikan semester ini dengan nilai yang terbaik. Amin. Baik, kita langsung saja. Kita langsung melihat macam-macam atau jenis-jenis ujian mahasiswa S1 UT pada semester ini. Di sini ada dibagi menjadi 3 model. Yang pertama ada yang disebut dengan ujian tatap muka atau biasa dikenal dengan UTM. Kemudian ujian online mata kuliah atau biasa dikenal dengan UO dan take home exam atau THE. Nah, seperti apa dan bagaimana kita akan perhatikan, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah UTM atau ujian tatap muka. Jadi UTM ini berbentuk tes objektif atau pilihan ganda, ya, ada pilihan ganda. Jadi siswa atau mahasiswa itu memilih jawaban salah satu. Kalau tidak salah, pengalaman yang dulu itu adalah mengolong ya, mengolong lingkaran seperti ujian nasional beberapa waktu yang lalu. Kemudian dilakukan secara tatap muka. Secara tatap muka sesuai dengan namanya ujian tatap muka di lokasi yang sudah ditentukan UPBJJ UT. Jadi lokasi ujian itu bukan Pokjar atau pengurus yang menentukan, langsung diatur oleh UPBJJ UT masing-masing. Kemudian daftar dan jadwal tercantum di KTPU dapat diunduh mulai 16 Mei sampai 23 Juni 2023. Saya harap rekan-rekan semua sudah mendownload KTPU. Ya, jika ada yang terkendala dalam mendownload bisa menghubungi Pokjar maupun UPBJJ UT-nya. Selanjutnya, jangka waktu pengerjaan UTM maksimal 90 menit. Berarti satu mata kuliah ada waktu kurang lebih 90 menit untuk dikerjakan. Selanjutnya pelaksanaan UTM. Ya, tadi sudah disampaikan pengerjaan waktunya 90 menit dan UTM di sini perlu digarisbawahi. UTM tidak ada susulan. Sekali lagi, UTM tidak ada susulan. Jadi diharapkan mahasiswa mengikuti UTM atau ujian. Karena ketika mahasiswa tidak ikut ujian, maka mahasiswa tersebut dipastikan gagal satu semester ini untuk mata kuliah tertentu yang tidak ikut ujian. Di sini ada catatan kecuali force major. Artinya jika terjadi hal yang tidak bisa dibantahkan. Misal, di lokasi ujian sedang terjadi bencana atau musibah yang mengakibatkan tidak bisa terlaksananya ujian. Nah, itu. Jadi, hal-hal yang serius yang bisa ditoleransi dari pihak UT. Selanjutnya, ini contoh KTPU yang sudah di-download ya. KTPU ini perhatikan jamnya masing-masing. Ini jam ke-7, jam ke-8 sudah masuk mata kuliah pertama dan seterusnya. Perhatikan jam. Jangan sampai terlambat. Biar usahakan 30 menit sebelum pelaksanaan ujian itu sudah hadir minimal melihat ruangan dan melihat nomor kursi ya. Tanggalnya di sini perhatikan tanggalnya Sabtu dan Minggu sesuaikan di KTPU masing-masing. Untuk lokasi ujian akan di-share nanti biasanya dari UPBJJ UT atau Pokjar akan memberikan informasi pastinya. Kalau ini di kabupatennya saja disampaikan. Ya. Selanjutnya adalah UO atau ujian online mata kuliah dan TAP. TAP ini digunakan untuk semester akhir ya, tugas akhir program. Ujian online mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk tes objektif sama seperti UTM. Hanya saja ini berbentuk digital atau menggunakan komputer atau laptop, tidak tertulis menggunakan laptop. Tetap dilakukan berbentuk uraian. Kemudian tepat pelaksanaan UO mata kuliah dan tetap ditentukan juga oleh UT. Mahasiswa dapat mengetahui lokasi UO melalui KTPU yang diunduh mulai tanggal 16 Mei sampai 23 Juni. Ini perhatikan juga untuk ujian online. Di sini ada waktunya. Sesuaikan dengan KTPU dan mata kuliah yang diujikan.
Tab juga sama, sesuaikan saja tanggalnya ya, sudah tertampil di sini. Lanjut, contoh KTPU ujian online. Di sini contoh hari Rabu 12 Juli 2023, sesi 3 jamnya. Perhatikan fokus pada jamnya. Ya, jam 13 sampai 14.30. Mata kuliahnya sandinya ini harus diberikan ketika ada pengawas yang ingin membantu kita untuk login ke aplikasi UO. Lokasi ujiannya, kemudian ini ruang 1 kursi nomor 3. KTPU ini wajib dibawa ya semua ketika waktu ujian. THE atau take home exam ini yang paling banyak bertanya ini bagian THE, perhatikan benar-benar. Yang pertama, bentuk pelaksanaan ujian. Soal bukan tes objektif. Sekali lagi, bukan tes objektif. Artinya bukan pilihan ganda. Ya, melainkan berupa tes uraian, tugas proyek, atau bentuk lainnya. Yang jelas bukan pilihan ganda. Kita menjawab pertanyaan uraian pada umumnya. Yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial mata kuliah dalam sebuah konteks. Kita biasanya diminta menganalisis sesuai dengan perintah di dalam soal lembar THE. Selanjutnya, masih tentang THE, pelaksanaan ujian dilakukan melalui skema THE di mana jawaban ujian bisa dikerjakan mahasiswa di tempat domisili. Di tempat domisili atau bisa kerjakan di rumah masing-masing dengan catatan memiliki sinyal internet yang baik. Memiliki sinyal internet yang baik dan boleh buka buku open book dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku. Ini harus diperhatikan supaya mahasiswa siap, karena boleh buka buku dengan catatan mampu mengupload, mampu mengirim kembali lembar jawaban yang sudah ditentukan. Selanjutnya, naskah soal dan buku jawaban ujian atau BJU dapat diunduh atau didownload dari the.ut.ac.id ya. Nanti akan disertakan linknya lewat deskripsi. Selanjutnya, pelaksanaan THE daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan. Setiap mata kuliah diberi waktu 24 jam. 24 jam untuk mengerjakan, dan khusus mata kuliah bentrok, mahasiswa harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah BJU UAS THE pada waktu 24 jam yang sama yang telah disediakan di atas. Nanti kita akan berikan simulasi. Selanjutnya, daftar dan jadwal ujian UAS dapat dilihat pada KTPU khusus yang berlabel UAS THE. Silakan login ke http://the.ut.ac.id dan menggunakan password yang tertera di dalam KTPU. Kemudian pelaksanaan THE di sini perlu dicatat, THE tidak ada susulan. Ya, rekan-rekan, THE tidak ada susulan. Jadi diusahakan mahasiswa harus mengikuti THE dengan baik. Teknisnya login ke the.ut.ac.id. Kemudian jam ujian itu jam 6 pagi sampai besoknya jam 5.59 pagi. Mata kuliah yang bentrok diujikan bersamaan pada jadwal yang sama. Jangka waktu unduh naskah dan unggah BJU maksimal 6 jam untuk S1. Jadi bedakan di sini adalah rentang waktu melaksanakan THE. Kalau di sini adalah waktu mengerjakan. Artinya bagaimana? Mengerjakan ini terhitung ketika teman-teman sudah mendownload naskah soal. Ya, ketika sudah mendownload naskah soal, maka sudah terhitung 6 jam dari waktu mendownload naskah soal. Nanti kita akan berikan simulasi. Mahasiswa yang tidak unggah BJU atau buku jawaban ujian dinyatakan tidak ikut UAS. Berarti dianggap tidak ikut ujian. Walaupun Pak saya sudah hadir dan segala macam, tidak ada alasan. Karena buktinya harus mengupload atau mengirimkan BJU. Kemudian mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah, wajib diunduh, ya harus di-download. Kemudian mahasiswa dapat mengunduh naskah berulang selama belum mengunggah BJU. Jadi ketika download pertama sudah dicetak ternyata sobek, basah, bisa cetak lagi, unduh lagi, selagi jawaban belum dikirimkan. Kemudian berkaitan dengan unggah BJU. BJU atau buku jawaban ujian dapat ditulis tangan atau diketik.
Jadi bisa ditulis tangan sendiri atau diketik, setelah itu di-scan dan di-upload dalam bentuk file PDF maksimal 2 MB. BJU disertakan dengan identitas sesuai cover, nanti tersedia cover di THE, tinggal di-download saja dan tinggal diisi surat pernyataan kejujuran akademik. Mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh, kemudian pilihan mata kuliah yang ada di aplikasi. Jangan tertukar. Misalkan THE-nya ada 2 mata kuliah. Perhatikan benar-benar apa yang di-download, lembar soalnya dikerjakan satu persatu supaya tidak tertukar. Maka itu akan fatal kalau sampai tertukar. Mahasiswa dapat mengunggah BJU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu. Maaf, tidak dapat ya. Tidak dapat mengunggah BJU sebelum mengunduh naskah. Jadi harus download soal. Walaupun soalnya sama dengan teman kita yang satu jurusan, harus kita download dulu. Dia punya soal, baru bisa kita mengirimkan BJU. Baik. Harap diingat, jangka waktu pengerjaan THE adalah 6 jam. Ditegaskan kembali, mulai dihitung dari awal mengunduh naskah. Untuk naskah paling lambat, jam 5 pagi. Ini paling lambat ya untuk naskah, jam 5 pagi atau 1 jam sebelum batas waktu UAS berakhir. Nah, ini contoh simulasinya. Perhatikan ini lembar jawab, maaf, KTPU-nya. Tanggal 28, jadwal jam 6, hingga Kamis 29, jam 5.59 pagi. Waktu ujian 1.2, mata kuliahnya ini sandinya atau paspor. Contoh, jika mahasiswa yang bersangkutan mengunduh atau mendownload soal jam 6 pagi pada tanggal 28, maka batas mengirimkan BJU-nya adalah jam 12 siang. Pada tanggal 28 juga. Itulah dikatakan 6 jam. Kemudian jika mahasiswa unduh soal jam 9 malam karena mungkin sore pagi ada pekerjaan, tanggal 28, maka punya waktu mengirimkan sampai jam 3 subuh pada tanggal 29. Kenapa bisa? Karena di sini batasnya jam 5.59 pada tanggal 29. Kemudian jika mahasiswa unduh soal jam 3 subuh pada tanggal 29, karena di sini batasnya sampai tanggal 29, maka dia tinggal punya waktu 2 jam 59 menit, yakni sampai jam 5.59 tanggal 29 Juni. Lewat dari jam ini, maka dianggap tidak ikut ujian. Ini harus diperhatikan benar-benar. Banyak yang salah paham, 24 jam dipikir langsung, terserah mau jam berapapun. Tidak ada aturan tertentu dalam pengerjaan soal THE. Nah, ini adalah contoh KTPU THE. Perhatikan ini. Rabu tanggal 28 ya, jam 6 sampai jam 5.59. Jadi silakan dikerjakan maksimal jam segini pada tanggal segini. Baik, itulah sosialisasi dari kami. Akhir kata di sini ada ucapan dari seorang yang Aristoteles ya. The roots of education are bitter but the fruit is sweet. Dapat kita artikan, akar dari pendidikan memang pahit tapi buahnya manis. Jadi pendidikan itu memang tidak mudah, tapi hasilnya akan manis jika dijalankan dengan baik. Baik, itu saja hari ini untuk pemaparan kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.